Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, lautan pepohonan yang luas menyimpan berbagai jenis binatang sihir di dalamnya. Setiap sesekali akan ada aura ganas dari binatang buas yang menembak keluar dari dalam lautan pohon dengan cara eksplosif. Namun ketika binatang sihir ini masuk dalam radius 100 meter dari grup, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan yang kuat yang dipancarkan dari penghalang yang diciptakan oleh Hugan dan 3 tetua, sampai mereka dengan hati-hati mundur. Tentu saja, ini tidak terjadi pada mereka masing-masing. Saat binatang sihir tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di dalam gunung yang luas tanpa akhir, tentu saja tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setelah setengah jam terbang di dalam pegunungan di belakang akademi, ada beberapa binatang sihir yang kuat yang secara paksa menyerang formasi Griffon, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hugan dan 3 orang lainnya. Pada saat ini, Hugan dan 3 lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan mereka, ledakan energi yang kuat melesat melintasi langit seperti petir. Segera Xiaoyan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam, dan binatang sihir berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Ketika mereka terbang, berbagai jenis binatang sihir yang berkerumun menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun, tidak ada satupun binatang sihir yang bisa menembus pengepungan dari Hugan dan 3 lainnya. Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di Griffon. Wajah mereka tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh binatang sihir hancur berkeping-keping. Dari ki mereka, sebagian besar binatang ajaib ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hugannya melambaikan tangan mereka. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang menjadi iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kami ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan hanya kekuatan dari siswa lain, hampir tidak ada orang yang bisa berjalan keluar hidup-hidup, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit saat dia melihat awan berbentuk darah lain dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada binatang ajaib peringkat kelas Douwang yang ada di hutan lebat di bawah ini dengan menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, binatang sihir yang telah mencapai peringkat seperti itu sudah mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Oleh karena itu mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hugan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti binatang sihir yang lebih lemah, menyerang formasi Griffon dengan ceroboh. Itu juga beruntung bahwa binatang sihir peringkat tinggi ini tahu apa itu ketakutan. Jika tidak, bahkan dengan Hugan dan 3 ahli tingkat Douwang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan mustahil pembentukan Griffon mereka akan tiba di tempat tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sambil mereka terus berterbang. Hugan dan 3 lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam binatang sihir yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan Douwang kuat sampai sejauh itu. Pengisian yang hampir pasti ini berlanjut selama hampir 1 jam
sebelum kecepatan terbang formasi Griffon akhirnya melambat. Ketika dia merasakan pengurangan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya di depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa selain ngarai tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih merupakan karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat ujung-ujungnya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satu sosok manusia pun. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Xun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. "Turun!" ucap Hugan. Ketajaman di mata Hugan secara bertahap menghilang. Kekuatan yang kuat yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya, dan 10 Griffon mengepakkan sayap mereka saat mereka perlahan-lahan turun menuju ngarai gunung di bawah. Griffon membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiaoyan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditunjukkan Hugan kepada mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffon dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah yang kosong. Tatapan mereka memandang sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang bahwa akademi dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hujia adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas, mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk masuk ke akademi dalam. Hugan tersenyum tipis. Segera dia perlahan maju 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi meletus secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu sebenarnya menciptakan seperti gelombang. Riak energi ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya, sebuah pintu besar berwarna perak pucat yang tingginya lebih dari 78 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana itu. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini akan benar-benar menyembunyikan rahasia yang begitu mendalam. Pintu berwarna perak membawa suara angin yang jelas saat perlahan-lahan terbuka di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga merupakan hutan lebat, seperti biasanya. Tampaknya, hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. "Ikuti aku," ucap Hugan. Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya, puluhan siswa mengikuti dengan dekat sambil mengenakan ekspresi yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan di dekat bagian depan. Dia berdiri di belakang dan memandangi orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, pandangannya sekali lagi dilemparkan ke ruang di luar pintu besar. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak tampaknya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spasial di depan aula koleksi buku dan tiba-tiba memahaminya. Taktik elit super memang sesuatu yang mereka sulit pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiaoyan berseru di dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak dan setelah itu juga dia menghilang. Pintu besar itu perlahan-lahan tertutup sendiri dengan rapat setelah semua orang masuk, termasuk 10 Griffon masuk melalui mereka. Akhirnya,
Riak energi berwarna perak menyebar, dan pintu besar berwarna perak berangsur-angsur menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa. Ketika Xiaoyan melangkah melintasi pintu besar berwarna perak itu, dia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun dia sedikit terkejut menemukan bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, dua lelaki tua dan beberapa lelaki setengah baya sebenarnya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu ada lebih dari 20 orang muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka yang mirip dengan menara. Hahaha, Hu tua, kamu selalu tepat waktu seperti biasa. Kami selalu dapat yakin ketika kami membiarkan Anda mengawal siswa baru ke sini. Bagaimana kabar para siswa baru tahun ini? Ucap lelaki tua itu. Pada saat ini, salah satu dari dua lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hugan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk. Ini jelas sedikit lebih baik daripada grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak terduga bahwa giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini sepertinya itu akan sangat melelahkan. Tidak ada pilihan. Kedua lelaki tua itu tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Kalian berlima datang. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah 2 orang tua dan berkata, keduanya adalah penatua di Akademi Dalam. Ini adalah penatua Su, dan orang ini adalah penatua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam di masa depan, Anda dapat mencarinya. Hahaha. 5 orang ini adalah 5 peringkat teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. 2 kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada penatua Su dan penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya, mereka mengangguk dan berkata, mampu mendapatkan 5 besar pada usia ini, potensi mereka memang jauh lebih baik daripada seleksi kualifikasi terakhir, ucap penatua itu. Yuh, gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan dalam Akademi Dalam, ucap para pemuda itu di belakang para penatua. Setelah Xiaoyan dan 4 lainnya keluar, mata beberapa orang muda yang berdiri di belakang setengah baya itu segera menjadi cerah ketika mereka bersiul dan berkata, tutup mulutmu. Siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan dipotong waktu pelatihannya di menara selama 5 hari. Penatua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal ketika mereka segera menutup mulut mereka. Jelas, pengurangan waktu yang disebut waktu pelatihan menara menyebabkan mereka sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, penatua Su berbalik. Dia menghadap Xiaoyan dan murid-murid baru lainnya saat dia berlahan-lahan berbicara. Kamu semua baru di sini, jadi saya harap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihatlah ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar selama mereka hanya peringkat di bagian bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka pasti akan bisa masuk 10 besar di antara kalian semua, ucap penatua Su. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya dilemparkan ke arah orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit membeku. Dia bisa merasakan bahwa anak-anak muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini,
mungkin saja menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang berada di peringkat bawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan orang-orang ini maju dengan pesat setelah memasuki akademi dalam. Baiklah, jangan katakan omong kosong lagi. Meskipun Anda semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk masuk ke akademi dalam, itu masih belum berakhir. Penatua Su tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya. Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melemparkan lembaran kristal. Segera lembaran-lembaran kristal itu tampaknya telah muncul di hadapan mata mereka ketika mereka mulai menggantungkan diri mereka di depan mata semua orang. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal memasuki tangan mereka, Xiaoyan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh yang merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tertulis di layar adalah nomor besar berwarna merah, angka 5. Apa artinya ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan agak ragu ketika dia melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak kaget ketika dia melihat bahwa sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria parubaya itu memandangi lembaran-lembaran kristal hitam yang dipegang di tangannya dan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka. Karena beberapa hal cukup sulit menjelaskannya, Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Namun, hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda, seolah itu adalah hidup Anda. Begitu Anda memasuki akademi dalam, Anda akan memahami pentingnya benda itu. Tentu saja lihatlah ekspresi di mata kelompok orang ini, dan Anda akan memahami hal ini. Menjelang akhir pidatonya, Penatua Su menunjuk ke sekelompok orang muda di belakangnya dan dengan tersenyum berkata, Xiaoyan dan Chun'er bertukar pandang dan mengangguk. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu Anda harus berhasil mencapai akademi dalam di tepi hutan. Jari Penatua Su berhenti di kelompok anak muda dan berkata dengan lemah, Anda harus berhati-hati terhadap mereka ketika Anda semua melewati hutan ini. Menurut aturan akademi, mereka dapat bertarung secara acak dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun dari Anda. Ingat, angka di atas lembaran kristal di tanganmu adalah godaan yang sangat hebat bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api pada lembaran kristal Anda. Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat akrab dengan sangat indah di masa depan. Untuk saat ini, Anda perlu untuk menghindari mereka atau mengalahkan mereka. Selama kamu tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, kamu akan mendapatkan hadiah akhir. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya juga, ucap Penatua Su. Jari Penatua Su tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perebutan ini di hutan, akademi dalam kita menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya umumkan, kompetisi berburu energi api tahun ini telah resmi dimulai. Untuk murid-murid, mulailah melarikan diri, ucap Penatua Su. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.